Welcome back guys di channel Jaslakmania. Seperti biasa kita akan melakukan sebuah video review ya laptop, HP, gadget yang terutama berada di Indonesia. Dan spesifik video kali ini yaitu laptop Asus A416. Seperti apa spesifikasinya dan juga harganya kita akan bahas lebih lanjut di dalam videonya. Tapi sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah seperti biasa untuk mendukung dan support ke channel ini menjadi lebih baik lagi. Tanpa panjang lebar langsung kita review ya laptop A416 ini ya, Asus ini. Langsung kita mulai videonya. Asus A416 11 Gen Intel. Dari namanya kita sudah bisa tahu langsung ini laptop generasi keberapa untuk Intelnya, yaitu generasi ke-11 seperti itu. Untuk color yang atau warna color yang disediakan dari laptop Asus A416 ini ada dua, yaitu black dan juga slate gray atau hitam dan juga abu-abu. Untuk operating system atau OS-nya sendiri menggunakan Windows ya. Windows secara default Windows 10 Home, tapi bisa di-upgrade ke Windows 11 Home ya. Untuk prosesornya sendiri Intel yang digunakan yaitu Intel Core i5 generasi ke-11, bisa dilihat dari dua angka di bagian depan ya. 11 berarti ini Core i5 generasi 11 ya. Dengan kecepatan hingga 4,2 GHz kecepatan prosesornya dan juga 8 MB cache. Untuk Intel Core i3-nya juga sama generasi ke-11 dengan kecepatan hingga 4,1 GHz dengan 6 MB cache ya. Untuk grafiknya sendiri, Asus ini tidak main-main menggunakan grafik ya, yaitu Nvidia GeForce MX 330 dengan besar yaitu 2 GB GDDR5 yang pasti jika digunakan untuk gaming ya. Laptop ini support meskipun tidak seperti gaming kelas berat seperti Far Cry 6, Stray seperti itu ya. Tapi untuk gaming kelas menengah lah, tapi ya pasti bisa digunakan untuk gaming yang pastinya ya. 2 GB itu nggak main-main dan juga ini sudah DDR5 apalagi Nvidia GeForce. Untuk displaynya sendiri menggunakan 14 inch ya, ujung ke ujung diagonal, lebar layarnya 14 inch, FHD dengan resolusi 1920 atau 1920 x 1080 atau 1080p dengan rasionya yaitu 16:9. LED backlit 200 nits tingkat kecerahannya. NTSC ini 45% ini artinya saya juga tidak tahu, tapi untuk kepanjangan NTSC ini sendiri yaitu National Television Committee, kalian bisa search di Google, tapi fungsinya saya belum tahu untuk NTSC ini sendiri. Dan juga anti glare display, yaitu anti glare itu kalau kalian mungkin belum tahu, yaitu kalau lihat dari samping laptop kan kalau kena cahaya kan ya ada mantulnya sedikit cahaya, jadi laptopnya nggak kelihatan. Nah, anti glare itu meminimalisir pantulan cahaya itu, jadi meskipun kalian lihat laptop dari pinggir, dari atas seperti itu, layar laptop kalian tidak akan memantulkan cahaya, yaitu sangat jernih warnanya pastinya. Dan juga screen body ratio hingga 82%, sangat tinggi sekali. Lalu memori yang digunakan di dalam laptop ini yaitu 4 GB DDR4 onboard secara default ya, dan juga 8 GB DDR4. Ini mau berpengaruh terhadap harganya dari laptop ini pastinya. Dengan total sistem memori bisa di-upgrade hingga 12 GB. Jadi maksimal DDR atau RAM yang bisa di-upgrade itu totalnya maksimal 12 GB. Itu sudah maksimal, kalau lebih dari itu nggak baca biasanya. Untuk storage yang disediakan dari laptop Asus A416 ini yaitu ada dua, dari 512 GB M2 NVMe SSD pastinya, dan juga 1 TB SATA 2,5 inci HDD dengan 256 GB M2 NVMe SSD. Jadi yang satu 512 GB SSD, yang satunya lagi 1 TB HDD ditambah dengan 256 GB SSD. Jadi seperti itu untuk konfigurasi penyimpanan dari laptop ini ya. Tergantung kalian suka yang mana dan juga harganya yang paling cocok yang mana ya pastinya. Untuk expansion slot atau slot yang tersedia di dalam laptop ini ada 3, yaitu yang disebutkan di sini adalah DDR4 DIMM slot atau RAM-nya. Jadi RAM-nya itu bukan 2 slot, cuma 1 slot. Jadi kalau bisa di-upgrade hingga maksimal 12 GB ya kalian beli RAM 12 GB untuk 1 slot ini mau gimana lagi seperti itu ya. Untuk SSD-nya ada 1 slot M2 yaitu, dan juga 1 slot SATA HDD 2,5 inci. Jadi ya itu tadi slot-slot di dalam laptop ini. Untuk input output dari laptop ini ya ada 1 kali USB 3,2 Gen 1 Type A yang USB biasa yang kotak persegi panjang itu, dan juga 1 kali Type C, 2 kali USB
2.0 Type A yang sama seperti tadi, yang USB 3.2 itu yang jauh lebih baik atau pengiriman datanya lebih cepat seperti itu, dan juga lebih responsif daripada yang USB 2.0 Type A, tapi sebenarnya bentuknya sama. Satu kali slot HDMI bisa digunakan untuk proyektor atau ya nyambung ke TV seperti itu, dan juga satu kali 3,5 mm audio jack ya, dengan satu kali cajasannya DC in, dan juga micro SD card reader seperti itu. Untuk keyboardnya sendiri sudah backlit circle keyboard atau yang biasa disebut cahaya di balik dari tombol itu ada cahayanya seperti itu ya. Dengan kamera VGA kamera untuk laptop ya sepertinya laptop di luar sana ya, mungkin kamera laptop itu nggak sampai 10 MB lah, mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi ya kalau mau upgrade kamera ya beli webcam pastinya, karena kamera laptop itu nggak terlalu bagus seperti itu. Untuk audionya sendiri sudah menggunakan Sonic Master, built-in speaker, dan juga built-in microphone dengan Cortana support. Meskipun banyak dari kalian yang pasti nggak pakai Cortana lah seperti itu, kalau bisa Cortananya dimatikan ya, memang nggak terlalu pengaruh sih. Untuk networknya dan juga komunikasinya sendiri sudah menggunakan Wi-Fi 5 ya, dual band, dan juga Bluetooth 5.1 dengan baterainya 37 Wh, 2 sel li-ion atau lithium ion. Untuk penggunaan seperti itu, berapa lama daya pakainya bisa kalian search di Google, banyak kok kalkulatornya dan juga referensi beberapa itu bisa kalian baca sendiri. Untuk power supply-nya ya 65 watt AC adapter, outputnya 19 volt DC, 65 watt input, dan juga 100 hingga 240 volt ya, universal, bisa digunakan yang colokan 2 itu. Dengan berat laptop ini hanya 1,5 kilo, sangat ringan sekali ini. Pokoknya laptop yang di bawah 2 kilo itu sudah pasti ringan, slim, dan juga tipis ya. Slim itu tipis, jadi nggak terlalu membebani kalian kalau bawa kemana-mana, dan juga sangat mobile sekali pastinya. Dengan dimensi, ini width, depth juga WDH atau lebar, dan juga tebal, dan juga tingginya, yaitu 2,54, 21,6, dan juga 1,99 atau 1,99 cm ya. Dengan incinya yaitu 12,8. Sepertinya ini W32,54 ini yaitu lebarnya yaitu dari kanan ke kiri, lalu tingginya yaitu dari kalau dibuka itu ya itu 21 cm, dan juga tebalnya itu cuma 2 cm. Seperti itu, sangat tipis sekali pastinya ini ya. Ya ngalah hampir sama dengan HP-HP biasa ini tipisnya, enggak terlalu, ini sangat tipis sekali pastinya ya. Dan juga kalau tipis seperti ini mungkin agak ya durability-nya kurang seperti itu. Untuk built-in apps atau aplikasi yang sudah terbawa dari sananya yaitu McAfee. Mungkin kalian nggak suka McAfee ya pasti pakai Windows Defender ya, gimana lagi. Lalu ada My Asus juga, di mana fitur dari My Asus ini ada app deal, lalu sistem diagnostik, baterai health charging, fan profile, splendid true life, function keylog, smart wifi, link to My Asus ya kurang lebih sama dengan dari Windows-nya sendiri atau app bawaan dari Windows-nya. Dengan Microsoft Office-nya sudah default ya, Student 2021 included, ini sudah di dalam laptopnya sendiri. Dengan regulatory compliance Energy Star bisa cari di Google. Dengan security-nya ada BIOS, Booting User Password Protection, Trusted Platform, McAfee seperti tadi 30 hari trial, fingerprint sensor integrated with touchpad, berarti sensor fingerprint-nya bisa digunakan di touchpad, dan juga security lock. Jadi seperti itu laptop Asus A416 ini secara garis besarnya atau kesimpulan generalnya. Laptop ini menggunakan prosesor yang cukup tinggi juga kualitasnya, yaitu Core i3 dan juga Core i5 yang pastinya generasi ke-11. Dengan penyimpanan yang juga menggunakan ya 512 GB SSD itu cukup bagus juga. Lalu HDD SATA 1 TB ya 2,5 inci plus 256 SSD itu juga sangat bagus sekali pastinya. Lalu untuk VGA-nya atau VRAM-nya sudah menggunakan GeForce Nvidia GeForce 2 GB DDR5 itu sudah wow gitu, seperti itu. Apalagi RAM-nya bisa di-upgrade hingga 12 GB yang pastinya ini sangat bagus juga jika digunakan untuk kantoran, pelajar seperti itu ya. Gaming juga pasti bisa ya. Kalau gaming bisa ya pasti
pekerjaan pasti bisa. Dan juga untuk versi termurah dari laptop ini bisa dilihat dibanderol hingga harga 7,3 juta. Jadi HP laptop ini cukup murah ya, untuk di kelasnya cukup murah, apalagi dilengkapi dengan RAM yang bisa di-upgrade dengan ya cukup besar 12 GB, VGA-nya 2 GB DDR5, NVIDIA GeForce, penyimpanannya juga SSD plus HDD. Seperti itu, fiturnya sangat banyak sekali. Mungkin untuk harga seperti ini yang paling versi yang paling rendah lah, seperti untuk 7.300.000 ini yang RAM-nya yang 6 atau 8 sepertinya tadi, yang paling rendah RAM-nya secara default atau 4 sepertinya tadi. Lalu dengan ya penyimpanan yang HDD tadi, dan juga ya seperti itu Core i3 juga untuk yang versi paling murahnya. Tapi kalau yang versi paling mahalnya itu jauh lebih baik lagi, sepertinya hingga 13 juta untuk Asus A416 ini. Jadi jika kalian mencari laptop yang sangat bagus untuk bekerja, gaming, dan belajar sebagai pelajar ya, pastinya Asus A416 ini sangat mendukung apa yang kalian lakukan. Seperti itu ya. Baiklah, sekian video review dari Just Luckman ya untuk laptop Asus A416 ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Tetap tonton channel ini ya, support terus agar channel ini lebih berkembang dan salah satu channel review terbaik di Indonesia ya. Saya Lukman, host kalian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.